Tetap semangat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari-hari ini kita harus lebih banyak berjaga-jaga. Amin. Banyak berdoa, banyak renungkan firman Tuhan. Karena waktunya makin dekat. Ya. Tanda-tandanya sudah jelas. Banyak hal-hal yang tadinya kita pikir itu tidak akan terjadi, tapi terjadi juga, ya. Dan hari-hari ini Tuhan mau selain kita berjaga-jaga, kita harus terus memperingatkan diri kita. Katakan sama orang-orang sebelahmu, peringatkan dirimu sendiri. Ya. Alarm itu Tuhan sudah beri sama kita. Namanya Roh Kudus. Ya. Tandanya sudah Dia beri. Namanya firman Tuhan. Jadi kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, dan kita ada firman Tuhan yang kita baca setiap hari, saya percaya saudara akan terus menjadi orang-orang yang berjaga-jaga. Menjadi orang-orang yang waspada. Ingat kata Bang Napi apa? Bang Napi bilang apa? Bukan. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Iblis itu cari kesempatan. Halo? Setiap kita ini masih manusia daging. Pasti ada niat-niat yang bisa muncul, niat jahat itu. Halo? Tapi kalau kita berjaga-jaga, iblis gak akan pernah bisa ambil kesempatan itu. Amin? Makanya kan Rasul Paulus bilang, kalau kamu bertengkar, kalau kamu saling marah, jangan beri celah kesempatan kepada iblis. Bagaimana caranya? Ketika kita aware, kita sadar, oh iya, ini bukan hanya berbicara perselisihan antara kita dengan orang lain, tapi ini siapa yang mencoba mengambil kesempatan ini. Nah, kita harus waspada. Makanya Amsal katakan, kalau sudah dimulai pertengkaran, mundurlah segera. Hati-hati. Ya, hari-hari ini iblis sedang banyak bermain intrik, apalagi kita sudah masuk bulan 10 sampai bulan 2 nanti saudara harus berjaga-jaga. Karena apa? Karena akan banyak berita hoax. Akan banyak yang mengaduk-ngaduk pikiran hati kita berkenaan nanti pemilihan umum, pemilihan presiden. Ya, kalau kita terus berjaga-jaga, kita sudah menetapkan hati bahwa siapapun yang akan menjadi pemimpin kita percaya Tuhan in control. Tuhan berdaulat. Tuhan yang mengatur segala masa. Amin. Nggak perlu takut, siapapun nanti yang muncul jadi pemimpin kita dukung. Karena tidak ada pemerintahan yang bukan berasal dari Tuhan. Tapi kita harus siap mental kita. Amin. Nah, ada satu pribadi yang saya bersyukur, dia seorang yang selalu aware sama Tuhan. Dia selalu ingin hidup dekat dengan Tuhan. Dan karena dia hidup dekat sama Tuhan, dia itu nggak nunggu orang lain yang memperingatkan dia. Dia selalu memperingatkan dirinya. Ya. Dia nggak sibuk dengan orang lain, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Memperingatkan dirinya. Karena memang tidak mudah hidup di zaman waktu dia hidup. Ya. Dan orang itu namanya Daud. Makanya saya bilang Daud itu orang yang hidup di perjanjian lama, tapi mental dia adalah mental orang perjanjian baru. Mental orang yang mengerti anugerah Tuhan. Walaupun dia hidup banyak masalah, banyak tekanan, ya, banyak kesalahan, kebodohan yang dia lakukan, tapi karena dia hatinya melekat sama Tuhan, waktu dia sadar hal-hal itu terjadi dalam hidup dia bersegera untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri.
Dia tidak tunggu orang lain. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak menyalahkan keadaan. Dia selalu menantikan apa yang Tuhan mau atas dirinya. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat Mazmur 103. Saya cuma ambil 7 ayat 1 sampai 7. Nah Mazmur 103 itu dibilang perikopnya kalau di TB2 ini Tuhan penyayang dan pengasih. Kalau biasanya kita dengar Tuhan pengasih dan penyayang ya. Kalau ini penyayang dan pengasih. Ya. Ditulis dari Daud. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap, ayat 7 kita baca sama-sama. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Nah lihat, ini pernyataan Daud ya. Bagaimana dia sebagai seorang pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, dia memberikan statement ini. Pernyataan ini dia tulis. Ya. Dan yang kita lihat, ini semua berkenaan tentang bagaimana memperingatkan dirinya. Bukan memperingatkan orang lain, dia memperingatkan dirinya terutama. Ya. Nah yang pertama itu kita harus tahu, kita harus selalu memperingatkan diri kita untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Sekali lagi, kita harus memperingatkan diri kita untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Kan jelas kan ayat pertama tadi kita baca, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Memuji Tuhan, melakukan hal-hal yang Tuhan mau itu, dia mengatakan kepada dirinya dengan segenap batin, bukan hanya jiwa, tapi batinnya, seluruh keberadaan hidupnya. Maaf ngomong ya, kita ini seringkali sangat mudah untuk menegur, menasihati, menguatkan orang lain, tetapi kita lupa untuk berkata kepada diri kita sendiri, dan gagal memotivasi dan menguatkan dan menasihati diri kita sendiri. Coba saudara renungkan, dia itu raja, betul? Dia dekat sama Tuhan. Ya. Dia raja yang sangat disegani. Saya rasa tidak banyak orang yang berani untuk negur dia. Betul tidak? Saudara ngangguk-ngangguk ini ngerti apa enggak sebenarnya? Punya gambaran enggak? Raja disegani oleh musuh dan oleh kawan. Betul? Tentunya tidak banyak orang yang bisa menasihati Raja Daud. Betul? Hanya nabi-nabi Tuhan. Iya kan? Ya. Tidak banyak orang yang bisa memperingatkan Raja Daud. Tapi lihat, Daud memperingatkan dirinya sendiri. Ingat nggak waktu anak istrinya
ditahan oleh orang-orang dari orang-orang Amalek waktu di Ziklag. Dia nggak cari siapa-siapa, dia menguatkan dirinya dan mencari Tuhan. Saudara baca sendiri tentang Ziklag. Dia menguatkan hatinya, lalu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia punya nggak orang-orang penasehat? Dia punya nggak ada nabi di sekitar dia? Tapi dia memperingatkan dirinya, yang pertama, first thing first, cari Tuhan. Bukan cari manusia. Bayangin anak istri ditawan semua, seisi kotanya ditawan. Dikatakan dia menguatkan hatinya dan mencari Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah aku harus kejar itu musuh-musuh atau tidak? Lalu Tuhan bilang kejar. Dan dia bisa bebaskan semuanya, anak istrinya, bahkan orang-orang sekotanya. Hanya dengan sedikit orang. Karena apa? Saya bilang sedikit orang. Loh, semua orang-orang yang ikut dia mau ngelempar dia kok. Nyalain dia. Bilang, mungkin ada yang bilang gini, kau rajo kate aguk kau nih. Nggak becus, ngurus rakyat. Nih, nah kotak itu hancur. Semua anak istri kita ditawan. Cak mana sekarang? Mereka semua sudah pegang batu itu. Orang Israel tuh kalau ngomong sama pemimpinnya megang batu di kantong. Kalau nggak senang mereka langsung lempar. Tapi Daud menguatkan hatinya untuk cari Tuhan. Karena dia tahu pembelaan itu dari Tuhan. Amin. Pembelaan itu dari Tuhan. Nggak usah cari manusia lah. Nggak usah ngandalin siapapun. Pertama andalkanlah Tuhan. Lalu apa? Kalau ada orang hambanya ataupun orang yang takut Tuhan ataupun nabi Tuhan memperingatkan dirimu, ingat Alkitab katakan percayalah kepada Tuhan maka dia akan meneguhkan hatimu, percayalah kepada nabi-nabinya maka kau dibuat berhasil. Tapi Tuhan yang terutama. Itu yang paling penting. Nah, Daud itu dia memperingatkan dirinya sendiri, ya. Demikian juga seharusnya dalam hidup kita, apapun yang kita perbuat, Kolose 3 ayat 2-3 katakan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Kalau motivasi kita kerjakan, kita mengerjakan sesuatu dengan motivasi yang tidak benar, hanya untuk dilihat manusia, hanya untuk dipuji manusia, suatu saat kau akan kecewa. Tapi kalau kau melakukannya untuk Tuhan, mau dipuji, mau enggak, mau dilihat orang, ataupun orang mengejek hidup kita karena perbuatan kita untuk Tuhan, kau tidak akan kecewa. Karena kau tahu upahmu dari Tuhan. Bilang sama sebelahmu, upahmu itu dari Tuhan. Ya. Dan ingat, lakukanlah dengan segenap hati. Saudara, kita mungkin bisa tipu sesama kita. Kita bisa kelihatan baik di mata banyak orang. Tapi Tuhan tahu hati kita. Jadi jangan pernah main-main dengan apa yang kita perbuat. Tuhan tahu hati kita. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada seorang menteri ngakunya anak Tuhan, keliling ke gereja-gereja ngadain seminar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin ataupun pejabat publik yang jujur. Gak berapa lama, berapa hari kemudian ditangkap KPK, korupsi.
Tuhan tahu hati orang. Walaupun kau kelihatannya ke gereja-gereja, kelihatannya ngasih sesuatu yang seminar yang bagus, Tuhan tahu hati kita. Makanya yang paling penting itu hati kita di hadapan Tuhan. Bukan apa yang bisa kita buat. Kalau perbuatan itu dengan segenap hati kita untuk Tuhan, sesederhana apapun perbuatan kita itu Tuhan yang ngupahin kita. Amin. Jadi penting sekali, ini Daud ini luar biasa, dia memperingatkan dirinya bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati. Makanya mengasihi Tuhan itu hukum yang terutama. Yesus katakan apa? Iya kan? Kan Yesus ingatkan kembali kan di perjanjian baru kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, akal budimu. Iya kan? Baru kasihilah sesamamu. Ya. Jadi ingat, itu yang pertama. Yang kedua, peringatkan diri kita untuk jangan melupakan kebaikan yang telah kita terima. Ayat 2 kan jelas sekali, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Seringkali kita ini cenderung lebih mudah mengingat kebaikan kita yang kita lakukan kepada orang. Coba kalau kita lagi sakit hati, ngomongnya apa? Ngomongnya apa sama orang sekitar? Aku tuh padahal habis-habisan sama dia tuh, tapi itu ternyata balasannya nuja dari belakang. Yang diingat kebaikannya. Wah, aku tuh dulu diingetin kalau, dibangkilinnya kalau yang kebaikan-baikan dia. Kita gampang sekali mengingat kebaikan diri kita. Tapi pagi hari ini, mari kita belajar untuk mengingat kebaikan Tuhan. Dan mengingat kebaikan yang telah kita terima dari orang lain. Ingat minggu lalu saya pernah bilang, Pak Aming ada hari ini, masih bisa duduk, beribadah, sehat. Walaupun rambut sudah mulai putih semua, itu karena ada yang berdoa untuk Pak Aming. Ingat? Kita semua ada berdiri, duduk di sini menikmati, memuji, menyembah Tuhan karena ada orang-orang yang berdoa untuk kita. Jangan pernah lupa itu. Dan saudara tahu nggak, perbuatan yang baik, yang tidak akan pernah rugi kita melakukannya adalah doa. Karena apa? Kekal. Kitanya sudah nggak ada, doa kita masih di kirbatnya Tuhan. Terus diingat Tuhan, terus diingat Tuhan, terus diingat Tuhan. Terus akan dimultiplikasi sama Tuhan. Sampai ke anak cucu kita. Makanya betul saya dikasih nasihat sama seorang hamba Tuhan waktu saya masih muda. Banyak doa, banyak berkat, bro. Sedikit doa, ya jangan harap banyak-banyak. Nanti kamu kecewa. Banyaklah berdoa. Setelah berdoa, apa yang Tuhan suruh kita kerjakan dengan segenap hati. Always remember the goodness of the Lord. Always remember the goodness of others. Ingat kebaikan orang-orang yang pernah menolong kita. Kita bisa sukses sampai hari ini, kita bisa ada sampai hari ini karena ada orang lain yang tolong kita. Amin. Ada amin, jangan pernah lupakan itu. Ya, jangan cuma mengingat kebaikan kita aja. Ya. Bahkan nasihat, kritikan, gesekan yang dilakukan orang lain dan membuat kita makin tajam, menjadi orang percaya yang makin tajam, makin mengerti kehendak Tuhan, makin mengerti jalan hidup kita. Itu juga bagian dari kebaikan yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita melalui orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah lupakan itu.
Ingat, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Memang gak enak ketika seorang sahabat memukul dengan maksud baik. Tapi lebih menyedihkan ketika kita menerima ciuman dari musuh kita berlimpah-limpah, tapi ujungnya kita ditusuknya dari belakang. Bersyukurlah untuk orang-orang yang mungkin keras hari ini terhadapmu. Bersyukur. Selama kau tahu dia itu mengasihi Tuhan dan dia lakukan karena dia mengasihimu, jangan pernah lupa akan kebaikan. Itu kebaikan. Itu bukan sesuatu yang membuat kita harusnya jadi lemah, menjadi merasa diri kita kecil, tidak. Terima itu dengan lapang dada, terima itu dengan hati bersyukur, terima itu bahwa masih ada orang yang melihat langkah-langkah kita. Kalau orang sudah gak peduli lagi sama kehidupan kita, itu udah gawat hidupmu tuh. Bilang sama sebelahmu, kalau orang lagi memperhatikan hidupmu, gawat kau tuh. Udah gawat hidupmu itu. Tapi kalau orang masih lihat, masih ngawasi kita, masih ketika kita ada hal yang kita nggak sadar salah dan dia tegur kita, itu berarti hidupmu itu masih dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ada amin saudaraku? Mumpung masih orang yang ngomong, nanti kalau keledai, kalau iwak cupang yang ngomong, kau hobinya nggak tuh iwak cupang lihat aku belago, kau bayar sering belago. Banyak yang nyaksi hidup kau tuh belago terus gawe kau. Nah kalau iwak cupang yang ngomong cah itu, sama mana coba? Ketika dia iwak cupang, tiba-tiba iwak cupangnya dua-duanya berhenti, menatap saudara dan mengatakan, kau ini hobinya nonton kami belago, awak dewek tak belago. Kalau kami nak berdamai, nak ngapa? Tak lagi kami belago, nih dia beriring-iringan. Kayak mana coba? Mumpung masih orang yang ngomong. Tuhan bisa pakai batu pun bisa ngomong. Hati-hati. Ya, mumpung masih firman Tuhan yang berbicara. Kalau sudah murka Tuhan yang berbicara, nggak bisa lagi kita ngomong. Jadi Bapak Ibu, ingat, seorang akan mudah sekali kecewa karena dia selalu mengingat apa yang dia sudah berikan kepada orang daripada apa yang sudah dia terima. Ingat, waktu kita nginget terus apa yang kita sudah berikan sama orang, tapi lupa dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan dan dari sesama kita gampang kecewa jadinya. Makanya lebih banyaklah mengingat kebaikan Tuhan dan kebaikan orang-orang di sekitar kita. Yang ada apa? Kita memberi tanpa rasa ingin dibalas. Kita tahu yang akan mengupah kita itu Tuhan. Kalau Tuhan yang mengupahi, jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kau pikirkan dan doakan. Amin. Jauh. Tapi kalau kita ingat terus kebaikan, oh ya aku habis-habisan sama dia tuh, ngapa cak itu ya sama aku. Kau akan kecewa. Ingatlah, always remember the goodness of the Lord and others. Ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah kebaikan sama kita. Walaupun kebaikannya dalam bentuk teguran, nasihat, gesekin kita, ya. Terima itu dengan hati yang bersyukur. Ya. Ingat, sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan tidak sebanding dengan kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan. Sebaik apapun, sebesar apapun yang kita beri untuk Tuhan, dan kita pikir kita sudah memberi, tidak pernah bisa sebanding dengan apa yang dibuat Tuhan di kayu salib. Tidak pernah sebanding.
Jadi jangan pernah ngomong sama orang, oh aku sudah memberi ini untuk pekerjaan. Tidak pernah sebanding dengan apa yang Tuhan sudah pernah beri sama kita. Kalau kita bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, kalau kita bisa memberi untuk hal-hal yang Tuhan rindu kita lakukan, ingat semua itu karena anugerah Tuhan. Itu berkat Tuhan. Kita jadi kepanjangan tangan Tuhan. Makanya kita ini harus ingat, Tuhan sudah tebus kita. Dia jadi korban Kristus di kayu salib. Makanya Mazmur 34 ayat 9 katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi apapun keadaan kita saat ini, berlindunglah kepada Tuhan. Maka kita akan melihat kebaikannya. Gampang mau melihat kebaikan Tuhan itu. Tidak susah. Waktu kita lari kepada Tuhan setiap kali ngadapin masalah, kita lari kepada Tuhan. Kita lari kepada Dia yang adalah menara kita yang tinggi. Dan kita menyatakan, Tuhan, Kaulah perlindunganku. Maka saat itu kau akan siap untuk melihat kebaikan Tuhan. Kau akan lihat pertolongan Tuhan akan segera datang. Makanya dari awal saya bertobat, lagu yang pertama kali saya sering nyanyikan tuh cuman berapa nada itu. Ya itu lagunya, nama Tuhan adalah menara yang kuat, adalah menara yang kuat. Ke sana orang benar berlari semua, mereka menjadi selamat. Mau lihat kebaikan Tuhan? Ada orang nanya saya, pastor gimana caranya ngelihat kebaikan Tuhan? Gampang kok. Datang kepada Tuhan. Tuhan, aku berlindung kepadamu. Kaulah menaraku yang tinggi. Setiap tarikan nafasku menceritakan kebaikan-Mu. Orang yang berlindung sama Tuhan, waktu dia tarik nafas pun dia tahu itu bagian kebaikan Tuhan. Enggak nunggu dapat duit banyak, dapat apa, dapat berkat apa, enggak. Waktu dia tarik nafas pun dia sadar, oh ini kebaikan-Mu Tuhan. Saudara tahu betapa berharganya tiap tarikan nafas kita kalau kita sudah lihat bagaimana orang sudah mau di ujung nafas hidupnya. Saudara baru tahu bahwa nafas itu sangat berharga. Sudah terlalu sering saya melihat orang di ujung nafas hidupnya. Makanya setiap pagi kalau bangun sama Ibu Irma, kita bangun. Yang pertama kali lakukan itu sebanyak-banyak yang hiruplah nafas. Aduh Tuhan terima kasih. Sebelum melakukan apapun nikmati kebaikan Tuhan. Setiap tarikan nafasmu adalah kebaikannya. Amin. Kalau itu aja sudah kita bisa maknai, saudara nggak khawatir untuk perkara yang lain. Kita nggak beli kok nafas. Beli kan mahal. Kalau itu aja kita bisa syukuri, yang lain tuh kita nggak takut. Mau apa yang kita makan, mau apa yang kita minum, mau apa yang kita pakai. Saya berapa hari yang lalu, ini nafas aja susah. Kayak kesumbat gitu. Saya bilang sama Ibu Irma, jangan-jangan saya ini kena COVID sebenarnya. Kena copet 19 itu, copet. Dicopet nafas saya. Hilang tiba-tiba, aduh susah sekali nafas. Udah berusaha gimana, kata Yobel, Pak, ada suntikan itu yang besar dikit itu masuk hidung. Suntikan sapi itu, berhentilah aku bilang. Mentang-mentang dokter, calon dokter, bukan budak kecil, umur 5 tahun. Disempur, bulu hidung galau yang keluar. Nggak enak saudaraku. Kalau nafas saja sudah nggak enak, lakukan apapun nggak enak. Makan aja nggak enak.
Saudara tahu nggak kalau nafas kita tersumbat di sini ya, rasa aja nggak ada rasa. Saya baru ngerti kenapa orang yang sudah mati nggak bernafas itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, digebukin, dimati, dipijak-pijak pun dia nggak rasa lagi. Loh, kita hilang nafas aja di sini, kita susah nafas aja, sudah nggak ada rasa kita. Makanya betul, kalau kita sudah mati di dalam Kristus, mau orang pukulin kita, mau orang hina kita, mau orang injekin kita nggak lagi merasakan hal itu. Karena kita sudah merasakan, hidup kita bukan kita lagi yang hidup. Tuhan yang hidup. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Bagaimana caranya? Mengalami kebaikan tiap hari, berlindunglah di bawah tangan Tuhan yang kuat. Setiap kali hal yang kau rasakan, kau akan tahu bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan. Nikmati. Ya. Saya udah lama gak bercanda sama Febe. Kemarin saya candain dia, saya WA-in dia, dia kasih emotikonnya atau gambar-gambar yang lucu-lucu. Dan terakhir dia bilang, "Papi, love you." Terus dia kasih gambar beruang lagi pelukan, nari-nari. Bagi saya itu kemewahan batin tersendiri. Saya nggak bisa ngungkapin apa ya yang lain, tapi bagi saya itu kemewahan. Rasanya pengen peluk dia, seperti waktu dia kecil lagi. Nggak bisa. Karena waktu berjalan terus, dia sudah makin dewasa. Tapi kata-kata, ungkapan perasaannya melalui handphone pun sudah jadi kemewahan bagi saya. Begitulah kita dengan Tuhan. Perkara kecil apapun yang Tuhan nyatakan sebagai kebaikannya, itu bagi kita harusnya jadi kemewahan bagi kita. Apalagi nanti kalau kita kembali ke rumahnya, bertemu muka dengan Tuhan. Amin. Ingat, pengharapan kita itu pengharapan yang kekal. Kalau kita meletakkan pengharapan kita pada masa saat kita hidup ini saja, kata Rasul Paulus, maka kau adalah orang yang paling malang di dunia ini. Pengharapan kita harusnya jauh di atas itu. Amin. Ingat kebaikan Tuhan. Jadi jangan terus ngingetin kebaikan kita sama orang. Ingatlah kebaikan Tuhan. Ingat hal yang Dia baik sama kita. Ya. Ya. Kalaupun ada minjem duit dikit-dikit belum balik, enggak usah diingetin terus. Berkatin aja. Jangan diingetin terus jadi musuh. Halo. Laju ketemu Iwak Tempalo nak ngajak belago tadi. Lari. Udahlah. Ya. Udah banyak cerita kesaksian. Ya. Bisa tanya, ada beberapa orang di sini punya kesaksian hidup soal yang kayak gitu tuh. Ya, ketika rilis mengingat kebaikan Tuhan, Tuhan kaulah pemegang hati setiap manusia. Hati raja ada di dalam tanganmu. Tuhan gitu aja kok bisa nyentuh hati orang itu, tiba-tiba dia lihat kita sadar dia. Aku nih ada utang sama Umi. Selama ini aku dibutakan katanya. Halo. Saudara percaya nggak Tuhan bisa lakukan hal-hal yang ajaib kayak gitu? Bahkan kita yang sudah nggak sanggup lagi, nggak kuat lagi, tiba-tiba gitu aja Tuhan buat. Amin. Siapa yang mau hari-hari ini ke depan, saudara ketika merasakan kebaikan Tuhan tuh, saudara rindu itu sebagai cicipan dari sorga. Kemewahan tersendiri. Aduh Tuhan terima kasih. Seneng banget aku Tuhan. Ya kadang-kadang kita ini ya,
Kita ini apa sih yang mau kita wariskan sama orang-orang di sekitar kita, termasuk anak-anak kita? Tentunya kita mau wariskan kenangan yang baik, betul? Nanti waktu kita sudah nggak ada, mereka ingat, oh ya papaku, oh ya mamaku kayak gini dulu. Dan dia akan mewariskan itu kepada anak cucu kita. Amin. Jangan yang diingat yang nggak enak. Ya. Anak kita akan belajar perkara sederhana dan dihargai, itu berasal dari Tuhan. Dia akan buat itu menjadi sesuatu yang sangat berharga yang dia akan wariskan walaupun itu kecil. Karena itu warisan iman, saudaraku. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, peringatkan diri kita untuk memelihara kesehatan roh, jiwa, dan tubuh. Terpelihara dengan sempurna di hadapan Tuhan. Ya, perhatikan ayat 3 itu. Dikatakan apa? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kebanyakan kita ini fokus dengan kesehatan jasmani saja. Padahal banyak penyakit yang tidak disebabkan oleh virus dan bakteri, tapi justru karena jiwa kita yang sakit. Jiwa kita ngadapin ketakutan, jiwa kita ngadapin kekhawatiran, jiwa kita lagi stres. Itu mempengaruhi kesehatan jasmani kita. Coba tanya sama dokter, apalagi sama calon-calon dokter atau dokter. Kebanyakan orang sakit asam lambung itu karena dia stres. Bukan karena makan cabai rawit. Wah, ada yang bilang pas itu pastor, pas itu. Ada orang yang sakit jantungnya makin hari makin parah karena bukan karena jantungnya yang sakit, tapi karena ada sakit hati sama orang. Tiap kali ngeliat orang itu sesak napas dia. Saya kalau ngelayani orang yang sakitnya sudah cancer, sudah yang parah-parah, tumor, yang pertama kali saya tanya bukan masalah tumornya sudah stadium berapa ataupun kanker. Kamu ada sakit hati enggak sama orang lain? Ada enggak orang yang nyakitin hati kamu yang kamu belum ampuni? Sakit hati itu membusukkan tulang. Kalau tulang bayang jadi fondasi tubuh kita busuk, apalagi yang lain. Halo. Busuk semua dia. Sakit hati juga membusukkan raimu. Bukan hanya tulang, rai kau juga busuk pasti. Pelembang kan ngomongnya apa adanya kan? Ih, rai kau nih busuk-busuk nian sama aku. Tiap ketemu aku busuk nian. Oh, laku masker ini. Aduh, baunya apa? Perhatikan kalau orang mukanya enggak ada senyum sama sekali. Terus melotot kayak orang lihat orang nak dimakannya galau. Itu orang sakit hati pasti. Ada sakit hatinya, ada kepahitan dalam hidupnya. Saya ingat ya, siapa pemain bulu tangkis? Bukan yang cewek, anak jemaat kita. Gracia Polii. Gracia tuh pernah cerita sama saya. Ada satu pemain Cina yang paling bikin saya kesel katanya tiap main sama dia. Mau dia kalah, mau dia menang, tiap kali main sama dia, sebel saya main sama dia. Kalau lawan dia. Tahu gak siapa namanya? 11 kali juara All England.
2 kali juara Olimpiade. Kalah menang ketemu siapapun, dia selalu tersenyum. Disenyuminya baik. Kalah dia senyum. Alaminya senyum. Menang dia senyum. Dia semangatin musuhnya. Lain kali lebih baik mainnya. Tapi setiap kali itu dikatakan, setiap kali Gracia lihat dia tersenyum, sepel dia. Ngajar ini orang. Tidak pernah menang aku sama dia ini. Tapi suatu saat ketika dia bilang, ketika ada satu khotbah di gereja, katakan bahwa ketika kita tersenyum, kita sedang memperkaya orang lain. Kita sedang memberkati orang lain. Walaupun dompetmu kering, tapi senyumanmu merekah. Itu memberkati orang lain. Tahu apa yang terjadi? Sejak tahun 2000 berapa dia bilang? 2000 berapa? Dia bilang, pastor, saya berubah. Mindset saya berubah. Saya jadi ngefans sekali sama dia. Walaupun dia sudah mengundurkan diri. Tiap kali kesempatan bertanding kemana, kalau dia ada di situ lagi nonton, saya selalu deketin dia. Terima kasih sudah jadi panutan. Namanya Goling. Ganda campuran, ganda putri Cina terhebat sepanjang masa itu orang. Ganti pasangan siapapun dia juara. Saya nggak tahu dia orang Kristen atau tidak ya. Bayangin kalau dia bukan orang Kristen pun, senyumannya jadi inspirasi bagi orang lain. Nah kau kelihatannya nyembah Tuhan, kelihatannya di gereja aktif, tapi ngeliat uang, cak nak makan uang. Ngeliat uang, cak nak ngajak berantem, gimana mau jadi berkat. Dan sejak Gracia lakukan itu, dia bilang ya, si Goling ini partnernya bikin salah apapun dia deketin, dia cuma senyumnya, come on, ayolah, cayo. Dia senyumin aja. Dan Gracia mulai lakukan itu. Lihat partner-partnernya yang walaupun junior-junior, akhirnya belajar banyak dari Gracia. Dan pada akhirnya dia juga jadi juara Olimpiade. Inspirasi yang bertahun-tahun dari seorang musuh. Ingat, jangan pernah anggap remeh orang yang jadi musuh kita. Kadangkala ada hal yang luar biasa dari dia yang bisa kita ambil sebagai suatu kebaikan bagi kita. Bahkan dari musuh kita. Amin. Ada amin saudaraku? Jadi jangan anggap enteng. Coba kasih senyuman yang terbaik dengan seorang sebelahmu. Kasih senyuman yang terbaik. Senyummu tidak akan pernah merobek dompetnya, enggak pernah. Enggak pernah. Ya, kalau senyum wanita yang di pinggir jalan itu hati-hati, saudara. Apalagi yang berada-berada, habis loh dibikinnya. Hargai orang yang tersenyum sama engkau. Amin? Ada amin? Oh, saya waktu dengar dia ngomong gitu, gitu ya, sampai kayak gitu ya, ada musuh. Ternyata di dunia olahraga tuh saling persaingan, tapi hari-hari terakhir ini mereka tuh kayak teman semua. Berteman semua tuh. Saling menginspirasi. Nah, kayak dulu, saingan kayak merasa paling hebat. Enggak, mereka saling menginspirasi. Banyak pemain-pemain luar, Cina pun sangat terinspirasi dengan pasangan-pasangan atau pemain-pemain kita. Saya pikir dulu, Rudy Hartono, kita bangga ya Rudy Hartono 8 kali juara All England hebat. Pas saya tahu ada yang 11 kali. Kalau Rudy Hartono main single sendirian loh. Halo, ini Goling ganti-ganti pasangan juara terus. Berarti ini orang lebih hebat. Karena dia bisa menginspirasi pasangannya. Amin.
Coba bilang sama suami istri, kita saling menginspirasi ya. Amin? Ada amin saudaraku? Iya, senyumin pasanganmu. Saya kemarin guyon-guyon sama teman-teman hamba-hamba Tuhan. Mereka pikir saya serius ya. Saya bilang, tahu nggak? Seorang istri atau suami yang setiap hari pelukan memiliki usia lebih panjang daripada seorang istri atau suami yang dipeluk sama ular piton. Sekali aja. Mereka sudah serius dengerin, kirain ada inspirasi apa. Dibandingkan oleh suami atau istri yang dipeluk oleh ular piton sekali aja. Ular piton bukan hanya berbicara ular beneran loh. Di Alkitab itu ada dibilang the spirit of the python. Wanita-wanita ataupun pria-pria yang punya spirit yang najis. Kau dipeluknya sekali habis hidupmu. Nafasmu langsung hilang. Nafas berbicara apa? Doamu akan hilang. Apa nafas kehidupan? Doa adalah nafas kehidupan orang benar, betul? Waktu spirit itu memeluk engkau, pelan tapi pasti habis nafasmu. Jadi jangan anggap remeh cerita Teletubbies berpelukan. Itu benar. Di kedokteran juga diselidiki. Suami istri atau keluarga yang sering berpelukan dengan orang-orang terkasihnya, dia punya kemungkinan hidup, persepsi hidup lebih panjang. Jadi jangan pernah sungkan sama anakmu, sama orang tuamu. Saya ingat, saya pernah pelayanan di Papua, waktu habis film Passion for the Christ, semua pada nangis. Itu berapa pulau itu orang, penduduk Papua itu, di Yapen Waropen itu, dari pulau-pulau itu datang, kita bikin KKR, cuma putar itu, terus saya khotbah sedikit, mereka pada nangis pas saya tantang bertobat. Itu ada lebih dari 1.000 orang, maju, mereka nangis semua. Tahu nggak, hal yang Tuhan suruh saya bukan mendoakan mereka seperti apa, seperti hamba Tuhan yang punya urapan nabi, nubuat-nubuat, enggak. Tuhan bilang, peluk mereka. Ada beberapa etnis di Indonesia ini yang dari kecil mereka tidak terbiasa dipeluk oleh orang tuanya. Termasuk saya. Bapak saya jarang peluk saya. Masih ya. Karena mama saya bukan dari etnis itu. Waktu dipeluk aja, itu saya bisa rasakan kasih Tuhan itu. Saya rasakan Tuhan itu memeluk kami berdua. Setiap orang. Dan mereka tambah nangis di jamaah Tuhan. Kadangkala action speak louder than word. Amin. Coba kalau itu suami istri samping ataupun bapak ibu anak, coba peluk rangkul orang sebelah, rangkul. Brother to brother, sister to sister, coba rangkul. Ada sesuatu yang lebih, ada sesuatu yang baik yang kamu rasakan. Amin. Ya, saling menginspirasi, ya, supaya roh jiwa tubuh kita terpelihara. 1 Tesalonika 5 ayat 23 katakan apa? Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Seluruhnya itu termasuk apa? Segala sesuatu dalam hidup kita. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, jelas kan 3 bagian. Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya cepat saja. Peringatkan diri kita untuk sadar bahwa Yesus telah menebus kita dengan nyawanya. Ayat 4 dikatakan, Dia yang menebus hidupmu
dari lubang kubur yang memahkotai. Lihat, sudah ditebus, dimahkotai lagi. Dimahkotai dengan apa? Kasih setia dan rahmat. Ketika kita sadar bahwa hidup kita ini sudah ditebus oleh Yesus, artinya kita tidak lahir lagi dengan hak atas hidup kita sendiri. Hidup kita ini sudah ditebus, berarti milik siapa? Milik Kristus. Kita seharusnya adalah orang-orang yang karena dosa seharusnya kita binasa. Tapi karena Yesus sudah menebus kita dengan nyawanya, kita diberikan kesempatan untuk hidup. Amin. Amin. Dan mari kita jaga terus roh, jiwa, tubuh kita, ya, sampai kedatangan Dia yang kedua kali. Jaga terus hidup kita. Ingat minggu lalu kita harus berjaga-jaga lebih sungguh-sungguh lagi. Karena hari-hari ini jahat, betul? Jaga. Ya. Dan hidup yang kita hidupi sekarang, kata Rasul Paulus, Galatia 2 ayat 20, hidup yang kita hidupi sekarang itu, ya, lihat. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kan ada lagunya kan, lagu lama itu. Bukan aku lagi, tapi Kau Tuhan yang hidup setiap hari dalamku. Masih ingat gak lagu itu? Segala pujian, hormat dan syukur ku persembahkan kepadamu Tuhan. Rayak, ya anak domba, ku persembahkan seluruh hidupku. Biarlah Roh Kudus-Mu bangkit dalamku sebagai sungai air yang hidup. Siapa? Bukan aku lagi, tapi Kau Tuhan yang hidup setiap hari dalamku. Kalau Tuhan yang hidup di dalam kita, Dia yang pimpin, Dia yang tuntun, kira-kira layak gak kita melakukan hal-hal yang tidak benar? Layak gak kita lakukan hal-hal yang menyakiti hatinya? Gak layak. Saya terus belajar. Ketika saya tahu saya lakukan sesuatu yang salah, apalagi sama Ibu Irma, selalu kata-kata saya ini sama dia. Ir, maafin aku ya. Aku gak layak tadi lakukan itu sama kamu. Boleh tanya dia. Selalu saya bilang, aku gak layak lakukan itu sama kamu. Saudara tahu gak? Orang yang dikasihi Tuhan, yang ditempatkan Tuhan di sisi kita dan di sekitar kita, itu punya Tuhan. Kepunyaan Tuhan, kekasih Tuhan. Apalagi istri dan suami. Waktu kita lakukan sesuatu yang gak layak sama mereka, sama dengan kita menyakiti hati pemilik dia. Jadi jangan main-main. Makanya penting sekali, apalagi suami istri, sebagai teman pewaris kasih tata karunia.
Anak-anak kita itu punya Tuhan, itu pusakanya Tuhan. Jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Hati-hati. Makanya hari-hari terakhir ini kalau saya dengar cerita anak-anak, kok ada ya anak orang percaya dibiarin gitu hidup sebebas-bebasnya, lakukan hal yang gak benar, lakukan ini. Anak saya cerita, saya bilang yang penting kalaupun kamu tahu cerita mereka semua seperti itu, kamu harus tahu bahwa hidupmu itu adalah milik Tuhan. Kamu pusakanya Tuhan. Papa, mama dipercayakan Tuhan hidupmu sebagai pusaka. Bagian kami adalah mengasihimu, melindungimu, dan mengajarkan jalan yang benar. Untuk orang lain, kalau kamu itu temanmu, itu sahabatmu, doakan supaya dia menemukan kasih Tuhan dalam hidupnya. Biasanya orang kalau gak menemukan kasih Tuhan, dia gak akan pernah puas dalam hidup ini. Dia akan cari hal-hal yang mencoba untuk memuaskan dirinya, gak akan pernah selesai. Tapi waktu dia dipenuhi kasih Tuhan, hal yang dari dunia itu gak lagi sesuatu yang dia kejar, karena dia sudah puas dengan Tuhan. Amin. Yang kelima, peringatkan diri kita untuk tidak lari dari proses pembentukan Tuhan. Halo. Bilang sama sebelahmu, jangan lari dari proses Tuhan. Jangan lari. Dikatakan apa? Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Lihat, Tuhan itu selalu memuaskan kita dengan apa? Kebaikan. Kalau iblis akan puaskan kita dengan hal-hal yang jahat yang kelihatannya baik. Siapa yang pernah mencoba meyakinkan lalat kalau tempat sampah itu kotor? Ada yang bisa kasih tahu lalat? Lalat, kamu tangkaplah lalat, masukkanlah dia ke tempat yang paling bersih, paling ini, diajarin misalnya, dipelihara misalnya 2 bulan. Lu lepasin, dia pasti cari sampah. Nggak bisa diyakinkan. Tapi lebah, kau bawa dia ke tempat yang paling kotor, dia akan cari tempat yang paling bersih dan menghasilkan madu. Sama, orang yang hidupnya dengan consciousness bahwa dia adalah milik Tuhan, dia adalah umat Tuhan yang kudus, dialah adalah umat Tuhan yang dikasihi, dia adalah umat Tuhan yang dibawa untuk hidup benar. Waktu dia dibawa ke tempat-tempat yang tidak benar, dibawa ke pergaulan yang buruk, dibawa ke hal-hal yang najis, yang cemar, dia gak akan ke situ. Dia gak akan aman di situ. Dia akan terus kembali mencari. Tapi kalau orang gak di dalam Tuhan, gak usah diajarin pun dia akan ke situ. Halo? Dulu saya gak di dalam Tuhan walaupun saya Kristen. Apa ada yang ngajarin saya awalnya? Enggak, saya cari sendiri. Yang najis-najis, yang gak benar tuh cari sendiri. Karena itu memang tabiat orang berdosa. Bersyukurlah kita sudah ditebus sama Tuhan. Amin. Kita gak lagi punya hasrat. Hasrat kita tuh sudah dipuaskan Tuhan di dalam hadiratnya. Itu seharusnya menjadi apa? Lingkungan kita yang paling aman. Peringatkan diri kita bahwa jangan kita keluar dari proses Tuhan. Nikmati proses Tuhan. Ya. Kita berbahagia dalam hidup ini, banyak bersyukur, ya. Tidak gampang komplain, bersungut-sungut. Dan saya percaya orang yang mudah bersyukur adalah orang yang berbahagia. Amin. Karena apa? Orang yang bersyukur itu
dia punya kesadaran akan penyertaan Tuhan. Ku bersyukur. Apa? Bapa, ku bersyukur sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Stop dulu. Bersyukurnya karena apa? Kesadaran akan penyertaan Tuhan. Bukan bersyukur karena cukup, ini cukup, semua cukup. Kalaupun masih kurang, kalaupun masih ada hal yang menjadi pergumulan, kesadaran akan penyertaan Tuhan itu yang selalu menjadi jaminan kita untuk berhasil. Berkali-kali Yusuf disertai Tuhan maka dia berhasil. Daud disertai Tuhan maka dia berhasil. Siapapun yang disertai Tuhan pasti berhasil. Ya. Saudara tahu burung Raja Wali ya? Raja Wali itu di usia yang kalau nggak salah 40 tahun. Dia harus cari celah tebing yang paling tinggi, celah kecil yang menghadap ke matahari, dan dia menghimpitkan badannya di situ. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Dia harus memandang kepada matahari itu. Tahu berapa lama waktunya? Ada yang tahu nggak? Dia mau ganti paruh dan kukunya, bulunya. Tahu nggak berapa lama? 5 bulan. Dia harus memandang kepada matahari. Saya membayangkan seseorang yang mau dibentuk Tuhan butuh proses, butuh waktu memandang kepada Tuhan, berdiam diri, mengizinkan Tuhan mencopoti hal-hal yang sudah usang, sudah tua, kantung anggur lama yang harus dilepaskan, paruh yang berbicara mungkin perkataan yang tidak berguna, perkataan yang gak bermanfaat, yang dulu kita anggap itu sesuatu yang baik, dilepasin Tuhan, dilucuti. Setelah 5 bulan, gak gampang lepasin paruhnya. Raja Wali ini ngelepasin paruhnya, tahu gak saudara caranya apa? Dia patukin itu di dinding tebing itu, pak, sampai lepas. Kalau saya ingat kalau burung woodpecker pelatuk ya di kayu ya. Memang gawinya dia itu. Kalau Raja Wali enggak. Raja Wali mana pernah dia matukin batu. Tapi waktu dia mau melepaskan hal yang lama dari hidupnya, dia harus dirinya, dia paksa dirinya untuk lepaskan itu. Dan kembali memandang kepada matahari. Saudara, siapa yang percaya kalau tahun ini kau lewati dengan kerinduan untuk diproses Tuhan, sampai akhir tahun ini kau lebih banyak cari wajah Tuhan, mungkin banyak berdiam diri untuk hal-hal yang ke depan, minta hikmat Tuhan. Saya percaya waktu keluar nanti tahun 2024, kau seperti Raja Wali yang dipakai Tuhan terbang tinggi. Amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan terbang tinggi? Amin. Bilang sama sebelahmu kalau memang dia mau dipakai Tuhan, jangan keluar dari proses Tuhan itu. Jangan keluar. Kita masih 3 bulan lagi ya, 2 bulan ya. Ya, sampai habis tahun ini ya. Raja Wali butuh 5 bulan loh. Mungkin prosesnya lebih lama. Tapi percayalah, ketika kau lewati proses itu, kau akan terbang tinggi. Amen. Yang keenam, peringatkan diri kita untuk menyadari bahwa penghakiman adalah hak Tuhan. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Kalau hari-hari ini, saya nggak tahu, saya merasa nih hari ini impresi saya ya.
ada di antara saudara yang merasa hidupmu itu seperti diperas. Entah itu diperas orang, entah itu diperas pekerjaan, entah itu diperas oleh keluargamu. Diperas itu ngelihatnya enak gak ya? Kayaknya gak enak ya, dipelintir, kayaknya itu prosesnya tuh gak enak banget tuh. Tapi saya percaya kalau saudara menyadari bahwa itu hak Tuhan yang akan membela saudara, siapapun yang memeras saudara, siapapun yang menekan saudara, siapapun yang mencoba mengambil hak-hak hidup saudara ataupun bisnis saudara, pekerjaan saudara, saya percaya kalau saudara percaya keadilan adalah milik Tuhan, Tuhan yang akan membelamu. Mungkin kau gak melihat harapan dari banyak orang di sekitarmu. Mungkin orang gak berani terhadap orang itu. Mungkin orang gak berani untuk mengatakan hal-hal, menegur ataupun menasihati orang itu. Tapi kalau kau percaya Tuhan punya cara untuk orang itu, jangan marah, jangan kecewa, serahin sama Tuhan. Serahkan. Saya gak tahu. Coba tanya orang sebelahmu, benar gak hidupmu seperti diperas hari ini? Mungkin kau habis ditipu, mungkin kau habis dikerjain orang, dan hidupmu tuh seperti dipres, ya. Dan kau merasa bahwa banyak hal yang tidak adil terjadi dalam hidupmu. Ingat, ya, penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Jangan menghakimi siapapun. Izinkan penghakiman milik Tuhan. Amin. Ya. Dan yang terakhir, peringatkan diri kita untuk tidak mengabaikan jalan-jalan Tuhan. Entah berapa lama yang lalu saya pernah mengatakan satu statement ini. Firman Tuhan ini. Israel melihat tanda dan mujizat Tuhan. Betul? Tapi Musa mengetahui jalan-jalan Tuhan. Saudara, jangan sampai menjadi umat Tuhan seperti Israel yang hanya merindukan melihat mujizat terjadi, melihat perbuatan Tuhan yang besar. Jangan jadi orang yang maniak mujizat. Saya enggak mengkritisi orang yang mau melihat mujizat, bukan. Tapi jangan berharap itu terus. Berharaplah Tuhan tunjukkan jalan-jalannya untuk kau menjalaninya dan sampai kepada tanah Kanaanmu. Apa itu tanah Kanaan? Kemaksimalan hidup. Di mana madu dan susu berbicara kelimpahan dari Tuhan. Kau alami secara pribadi. Tidak lagi menunggu mujizat baru makan. Wah, aku dapat mujizat, pastor. Sebulan kami saronian makan, tiba-tiba ada mujizat. Dan cuman berharap itu terus tiap bulan. Mati kau lama-lama. Berapa banyak orang Israel mati di padang gurun gara-gara cuman berharap mujizat. Gara-gara mujizat pun mereka jadi serakah. Halo. Tapi orang-orang yang masuk ke tanah Kanaan, mereka tahu ini tanah perjanjian. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mereka menjadi umat pilihan yang maksimal di dalam Tuhan. Apapun yang mereka usahakan berhasil. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan kasih hikmat. Coba lihat, perhatikan hari-hari ini. Di Timur Tengah sana, mana bangsa yang hidupnya berkelimpahan? Israel. Walaupun tanahnya kering, katanya apa, buah-buahannya segar, air mereka berlimpah.
orang-orang yang makmur, kaya, kebanyakan dari orang-orang mereka. Karena apa? Karena mereka hidup berpegang kepada apa yang menjadi janji Tuhan. Saudara dan saya juga Israel karena Kristus. Galatia 3:29, karena kita adalah milik Kristus, kita juga keturunan Abraham, berhak atas janji Tuhan. Sekali lagi saya dapat impresi, ada beberapa orang pagi hari ini mengatakan, Tuhan kok tambah susah Tuhan tahun ini, kok kayaknya kerjaan susah, bisnis susah. Mau gak saudara percaya? Saudara dan saya punya janji firman Tuhan. Firman itu adalah modal kita. Firman itu sanggup membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang mungkin kita sudah kubur kerinduan kita itu, tapi waktu kita ingat janji Tuhan, tiba-tiba Tuhan munculkan kembali. Saya gak tahu apa itu, tapi hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara, Tuhan mau memperkenalkan jalan-jalannya kepada jalanmu. Saudara mau ngikutin apa enggak? Atau saudara hanya berharap mujizatnya, tandanya, ataupun saudara berharap apa yang Tuhan bisa beri terhadap hidupmu? Jangan cuma berharap itu, berharaplah Tuhan tunjukkan jalannya. Tuhan tunjukkan jalan-jalanmu Tuhan, perbuatanmu. Aku percaya Tuhan, kalau kau tunjukkan jalanmu, aku gak akan nyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena waktu Tuhan bilang kepada Joshua, Jos, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan dan renungkanlah itu siang dan malam, maka aku akan membuat engkau bertindak hati-hati. Jangan nyimpang dari jalan-jalanku, maka aku akan buat kau berhasil. Hidupmu akan beruntung. Kalau hari ini saudara pikir sudah gak ada jalan, firman Tuhan sanggup membuat jalan bagi hidupmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya pagi hari ini Kau sedang berperkara atas setiap daripada kami, terkhususnya untuk beberapa orang yang sedang mengalami pergumulan hari-hari ini, baik secara ekonomi, keluarga, bisnis, pekerjaan. Berperkara Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus.